Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Ningsi dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2020 Lokal B. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Interpersonal Skill oleh dosen pengampu Bapak Arif Rahman Halim, MA. Tema yang saya angkat yaitu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Secara pelayanan, bank konvensional dan syariah sesungguhnya memiliki kesamaan untuk transaksi kredit dan debit. Namun, ada sejumlah perbedaan yang mendasari kedua sistem perbankan tersebut. Perbedaan-perbedaan itulah yang tidak jarang menjadi pertimbangan banyak masyarakat untuk memutuskan apakah akan menggunakan layanan perbankan konvensional atau syariah. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaan di antara dua sistem perbankan tersebut mengacu pada informasi dalam laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Republik Indonesia. Yang pertama yaitu paham. Bank konvensional bersifat bebas nilai atau tidak terikat dan terpaku pada nilai satu agama tertentu. Sementara bank syariah memiliki orientasi pada usaha-usaha yang halal menurut Islam. Kedua, sistem keuntungan. Dalam hal profit, bank konvensional menerapkan sistem bunga yang ditentukan berdasarkan presentasi besarnya simpanan atau pinjaman yang dimiliki oleh nasabah. Bunga yang diperoleh dari dana tabungan tentu menjadi keuntungan yang dapat dinikmati oleh nasabah. Sementara bunga yang diterapkan pada pinjaman, disinilah bank mencari keuntungan atas jasa perbankan yang telah mereka hadirkan. Untuk besaran bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional sifatnya tetap. Sementara itu, bank syariah tidak menggunakan istilah yang sama. Tidak ada bunga, melainkan diganti menjadi bagi hasil, margin keuangan, dan fee. Di sini, besar kecilnya hasil keuntungan dan fee berubah-ubah berdasarkan kinerja usaha yang ada. Lantas, apa perbedaan antara bunga dan bagi hasil? Untuk bunga, pertama, asumsi selalu untung. Yang kedua, didasarkan pada jumlah uang pinjaman. Yang ketiga, nasabah kredit harus tunduk pada perubahan tingkat suku bunga sewaktu-waktu sesuai dengan fluktuasi di pasar uang. Keempat, besar kecilnya bunga tidak bergantung pada hasil atau kinerja usaha. Yang kelima, diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk Islam. Yang keenam, pengenaan bunga tetap, tidak peduli banyak proyek atau usaha yang dikerjakan nasabah, untung atau rugi. Selanjutnya itu bagi yang pertama, ada kemungkinan untuk untung atau rugi. Yang kedua, didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan nasabah pembiayaan. Yang ketiga, margin keuntungan untuk pihak bank yang telah ditetapkan dan disetujui akan berlaku tetap hingga akhir masa akad. Pun dengan besaran bagi hasil, angkanya tetap sama hingga berakhirnya perjanjian masa pembiayaan. Yang keempat, untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil, jumlah pembagian hasil berubah-ubah sesuai dengan kinerja usaha. Yang kelima, tidak ada agama yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil. Yang keenam, bagi hasil berdasar pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika tidak ada keuntungan yang didapat, maka kerugian akan ditanggung bersama. Yang ketiga adalah orientasi. Bank konvensional, sebagaimana di awal disebutkan, tidak terikat pada nilai agama apapun, maka ia memiliki orientasi berupa keuntungan yang sifatnya duniawi. Lain halnya dengan bank syariah yang terikat dengan sistem ekonomi Islam, mereka berorientasi pada keuntungan dua hal. Pertama, dunia yang kemudian disebut sebagai profit, yang kedua yaitu keuntungan akhirat yang dinamai sebagai falah. Yang keempat yaitu pola hubungan. Dalam perbankan konvensional, pihak bank memposisikan dirinya sebagai debitur dan menempatkan nasabah sebagai pihak kreditur. Sementara dalam bank syariah ada 4 pola hubungan yang dibentuk antara bank dan nasabah. Yang pertama adalah kemitraan, yaitu musyarakah dan mudharabah. Yang kedua yaitu penjual dan pembeli, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga yaitu sewa menyewa atau ijarah. Dan yang terakhir atau yang nomor 4 sebagai debitur kreditur dalam artian pemegang ekuitas card. Yang kelima yaitu Dewan Pengawas. Bank konvensional tidak memiliki lembaga pengawas khusus, namun untuk bank syariah mereka memiliki lembaga tersebut yang
bernama Dewan Pengawas Syariah atau yang disingkat dengan DPS. Nah, dari situ kita tahu kalau bank syariah yang lebih terjaga secara syar'i. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gunakan bank syariah dan tinggalkan riba. Mohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.